Kita coba dulu ya. Oke. Halo, assalamualaikum Bu. Iya, waalaikumsalam. Gimana Bu Dokter? Sehat Bu Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini masih praktik atau gimana Bu? Enggak, sudah di rumah kalau hari Sabtu libur. Alhamdulillah. Oke. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bersama Ibu Dokter Zulfa. Kalau tidak salah, Ibu ini spesialis patologi anatomi atau patologi penyakit anak, Bu? Anatomi. Patologi anatomi. Oke. Dan bersama Ibu Dokter Zulda, beliau adalah dokter spesialis bidang patologi anatomi konsultan. Dan hari ini kita akan membahas tentang tata laksana atau penanganan kegawat daruratan kepada anak. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Bu Dokter, seperti apa sih kita melakukan penanganan gawat darurat untuk anak, Bu? Sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu dengan udah siapa, abang siapa, belum. Oke. Oh iya, oke. Perkenalkan, nama saya Herna Pratama. Saya adalah relawan di Rumah Baca Anak Nagari, sekaligus pemandu acara di Bincang Sore hari ini. Oke, silakan langsung aja, Bu. Iya, jadi kalau kita untuk Ensel Gambar hari ini kita akan membahas tentang kegawat daruratan atau pertolongan pertama kegawat daruratan pada anak yang di rumah. Nah, jadi suara saya kedengaran ya? Jelas ya? Oke. Jadi kita pertama-tama definisi dulu nih, apa sih yang dimaksud gawat dan apa yang dimaksud dengan darurat. Nah, gawat itu kalau secara kamus besar bahasa Indonesia itu artinya berbahaya, kritis gitu ya. Dan kalau konteksnya ke kesehatan itu adalah sesuatu keadaan yang mengancam nyawa. Nah, apa yang dimaksud dengan darurat? Darurat ini kejadian yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau dalam konteks kesehatan ini adalah perlu penanganan atau pertolongan segera. Jadi apa yang dimaksud dengan gawat darurat adalah suatu keadaan yang mengancam nyawa, yang membutuhkan pertolongan segera. Nah, di rumah kan bukan berarti tidak akan terjadi sebuah kondisi seperti itu. Nah, ketika itu terjadi, ini kita mau belajar bersama-sama nih, gimana sih harusnya atau apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang tua, ataupun pada saat itu kita ada di sana, kejadian itu kita berada di sana, dan ada anak ataupun orang lain yang membutuhkan bantuan segera untuk pertolongan itu. Memang banyak Oke. sekali ya, mungkin kita akan membahas beberapa Iya, saja ya. iya. Dan ya, betul. Karena memang untuk kasus gawat darurat sebenarnya kalau dalam ilmu kesehatan banyak ya Kak, ada mungkin dari luka memar, luka luka tusuk, luka sayat, kemudian ada luka bakar, kemudian bisa jadi ada kejadian-kejadian lain gitu. Halo Bu halo Kak. Oke. Soalnya mungkin agak jaringan mungkin jaringan di tempat Kakak agak kurang stabil. Halo Kak, masih kedengaran Kak? Halo Kak, masih kedengaran? Oke, oke. Jadi ya putus-putus. Oke. Mungkin dari kasus gawat darurat ini kan banyak nih Kak, ada luka sayat, luka tusuk dan lain-lain sebagainya. Nah, rentan anak terkena luka di rumah itu macam-macam lukanya apa saja Kak kalau bagi anak? Ya, oke. Mungkin kita langsung ke satu persatu ya. Kita bahas tema pertama. Masih, cuma suaranya. Hmm. Ya, jadi salah satu ketika anak ataupun kita melakukan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi kecelakaan memegang benda panas atau terkena benda panas, yang pertama harus kita lakukan adalah secepatnya
keluar dari area tersebut. Jadi ketika misalnya terkena panas ataupun memegang benda panas, segera lepaskan. Kemudian kita harus melakukan penata laksanaan segera, yaitu dengan menyiramnya dengan air yang dingin. Bukan air dingin ya, air biasa. Ya, halo, Oke. kedengaran? Halo, kedengaran nggak? Kedengaran. Ya, di sini. Ya, itu jadi yang pertama untuk luka bakar. Ketika misalnya terjadi luka bakar ataupun terjadi kejadian yang akhirnya kita terkena sesuatu yang panas, harus segera melepaskan benda panas tersebut, kemudian dialirkan air biasa panas tersebut. Dan kemudian harus dinilai dulu luka bakarnya jenis apa, dan jangan memasukkan ataupun mengoleskan jenis-jenis macam-macam ya. Misalnya kan dikasih mentega kah, atau dikasih kecap, ataupun dikasih macam-macam larutan ataupun apapun pada luka bakar tersebut. Nah, luka bakar itu setelah dilakukan penata laksanaan pertama, yaitu diguyur ataupun diberikan air mengalir pada luka tersebut, nah, harus diperiksakan ke dokter bagaimana derajat luka bakarnya. Jadi jangan memberikan apa-apa setelah kejadian seperti itu. Itu untuk luka bakar. Oke, nah cuman kan yang jadi masalah sekarang kan kalau kita merujuk kepada buku kedokteran dan buku kesehatan tentang luka bakar, saya pernah juga baca oleh salah seorang kutipan dokter spesialis kulit, dermatologi, venerologi, estetika, kalau luka bakar itu ada 3 derajat, dari derajat 1, 2, dan 3. Nah, boleh dijelaskan nggak penanganan masing-masing kalau sudah derajat 1, 2? Karena kalau derajat 3 itu sudah dipastikan sudah kondisinya parah dan harus memang dilarikan ke rumah sakit, Kak. Jadi yang pertama itu setelah kejadian luka bakar, kita harus mengenali jenis luka bakarnya seperti apa. Nah, jadi luka bakar itu ada 3 derajatnya. Kalau derajat 3 mungkin yang udah parah ya. Mungkin antara derajat 1 sampai derajat 2 ini tergantung luas luka bakarnya. Ada yang mungkin bisa kita tata laksana di rumah, tidak perlu dibawa ke dokter. Tapi luka bakar derajat 2 sedang, itu ada kemungkinan harus dilakukan konsul ke dokter, tergantung luas dari luka bakar tersebut. Jika luasnya tidak terlalu banyak gitu ya, cuma sekitar dari bagian tubuh, kurang dari 5% dari bagian tubuh, dengan biasanya luka bakar derajat 1 itu adalah kejadian luka bakarnya nanti akan setelah kejadian luka bakar, dia akan mengalami apa ya, gelembung ya, ada seperti gelembung ya, yang berisi air. Nah, jadi gelembung yang berisi air ini jangan dipecahkan sampai dia pecah sendiri. Nah, setelah itulah baru diberikan mungkin setelah pecah sendiri artinya dia sudah terbentuk kulit baru yang masih muda gitu ya. Kulit baru yang masih muda yang biasanya warnanya lebih merah daripada kulit di sekitarnya. Nah, ini yang harus dijaga dengan baik kebersihannya. Kemudian juga bisa diberikan mungkin seperti salap ya, sejenis vaselin ataupun yang mengandung antibiotik, tergantung dari seberapa luasnya. Nah, sedangkan saya sarankan untuk luka bakar derajat 2 ataupun 3 itu diberikan tata laksana ke profesional atau ke dokter. Itu untuk luka bakar. Nah, selain luka bakar, juga banyak nih kejadian gawat darurat lainnya yang terjadi di rumah gitu kan, khususnya untuk anak-anak. Nah, yang kedua mungkin kita ingin bahas atau ada mungkin dulu pertanyaan dari ini ya, dari teman-teman yang nonton ataupun yang lain. Ya, mungkin lanjut aja dulu, Kak. Mungkin bahas luka yang kedua. Ya, selain luka ya. Nah, jadi itu yang biasanya terjadi ya, luka bakar. Nah, kemudian kalau misalnya jenis luka yang lain ya, maupun itu luka iris, luka gesek, itu biasanya penata laksananya sama. Jika lukanya tidak terlalu dalam, cukup dibersihkan, diberikan antiseptik seperti mungkin iodin. Kalau mereknya mungkin ya kayak kita sering terdengar itu betadine gitu ya. Kita bersihkan dulu, kita bersihkan dari kotoran yang ada. Nah, habis itu kalau misalnya lukanya agak banyak perdarahannya, kita cukup tekan saja dengan seperti kapas. Kalau misalnya tidak ada kapas yang bisa kain yang bersih ya, kain yang bersih kita tutup dulu, kita tekan dulu lukanya sampai perdarahannya berhenti. Setelah perdarahannya berhenti, kalau misalnya lukanya kotor,
kita bersihkan dengan air bersih gitu ya, air minum yang matang gitu kan, dibersihkan jika ada kotoran-kotorannya, dan kemudian diberikan antiseptik. Nah, sebenarnya luka seperti itu tidak perlu dilakukan tutup gitu ya, kecuali misalnya lukanya terbuka gitu, jadi kulitnya terbuka. Kalau misalnya kulitnya tidak terbuka, sebenarnya tidak perlu dilakukan penutupan di area lukanya, tapi harus dijaga dengan kebersihannya. Itu sebenarnya prinsip yang sama jika terjadi luka. Nah, itu selain luka bakar ya, kalau luka bakar tentu banyak beda. Gitu. Oke. Nah, selain luka kan juga ada penyakit-penyakit juga yang menyertai anak. Mungkin kalau kita bahas di luar luka, misalkan anak itu kadang step kalau demam, kalau sudah demam tinggi itu step kadang, atau bisa kalau kadang anak-anak itu bisa tipes atau dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau untuk tata laksananya nih, kalau untuk penyakit, contohnya kayak penyakit menular seperti gatal-gatal atau penyakit diare dan segala macam itu, bagaimana teknisnya, dok? Halo, dok? Jadi kejadian gawat darurat kedua yang sering terjadi di rumah itu adalah demam gitu ya. Mungkin di sini saya sebagai orang tua atau mungkin teman-teman di rumah, mungkin ketika anaknya demam sudah panik segala macam gitu ya. Sudah bingung nih gimana sih penanganan pertama demam atau penyakit demam pada anak. Nah, jadi yang perlu kita tahu dulu apa itu demam. Definisi demam itu adalah 48 derajat Celcius. Nah, jadi bagaimana kita tahu terjadi peningkatan suhu tubuh? Kira-kira udah tahu nggak gimana cara mengukurnya? Kalau biasanya sih menggunakan termometer, alat pengukur suhu yang biasa kalau anak kecil tuh diletakkan di bagian mulut gitu. Tuh, tuh, tuh. Jadi mengukur suhunya dengan alat pengukur suhu yang disebut termometer. Nah, jadi ketika misalnya teman-teman semua yang mempunyai anak kecil gitu ya, apalagi yang masih bayi, harus punya termometer tuh. Jadi nggak bisa ya mengukur suhu dengan mengandalkan telapak tangan ataupun dengan menaruh tangan di dahi gitu ya. Nah, jadi itu pengukurannya tidak akurat. Nah, jadi untuk mengukur suhu yang tepat tentu kita membutuhkan alat pengukur suhu atau termometer. Nah, jadi yang disebut dengan demam itu adalah peningkatan suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius. Nah, suhu tubuh sendiri yang normal itu bervariasi tergantung di mana tempat kita mengukurnya. Bisa dalam mengukur suhu tubuh menggunakan termometer, kita bisa melakukan pengukuran di mulut, kita masukkan di dalam mulut, atau di ketiak, dilipat ketiak, ataupun di dubur, di belakangnya di anus ya. Dan itu variasinya sekitar 36 sampai 37,9 derajat Celcius. Nah, yang dimaksud demam ada di atas 38 derajat Celcius. Nah, ketika terjadi demam, yang pertama kita lakukan tentunya siapkan termometer untuk mengukur secara tepat suhu tubuh anak kita. Nah, ternyata memang nih demam suhu 8 derajat Celcius. Lalu kemudian apa yang pertama kita harus lakukan adalah melakukan kompres. Yang dimana di sini adalah kompres hangat gitu ya. Kompres hangat ini bukan suhunya yang terlalu tinggi ya, malah di bawah suhu normal kita gitu ya, sekitar 25, 26 sampai 35 derajat Celcius. Jadi bukan yang dicelupkan ke dalam air mendidih gitu ya, celupkan ke dalam air yang hangat. Jangan dikompres menggunakan air es gitu ya, atau air dingin. Kenapa? Ketika dilakukan kompres dengan air es, maka pembuluh darah di sekitarnya itu akan terjadi pengecilan. Nah, itu akan merangsang tubuh untuk kembali menaikkan suhu tubuh. Jadi malah suhunya akan kembali meningkat. Nah, jadi itu yang pertama, kompres hangat, bukan kompres dingin. Kemudian lakukan pantauan suhu secara teratur, misalnya setiap 4 jam kita lakukan pemeriksaan suhu. Apakah kita lihat trennya, apakah sama, apakah meningkat, ataukah menurun. Nah, kalau cenderung menurun, tentu itu suatu kondisi yang bagus. Tapi kalau misalnya cenderung meningkat, kita lihat lagi peningkatannya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan setelah dilakukan kompresnya itu kita sarankan sekitar pembuluh darah yang besar, yaitu dilipat ketiak ataupun dilipat paha.
Nah, di dahi juga boleh karena dia juga banyak pembuluh-pembuluh darah, tapi biasanya pembuluh darah kecil. Nah, yang kedua adalah asupan cairan. Ketika misalnya suhu tubuh kita naik, maka kebutuhan akan cairan juga meningkat. Nah, jadi ketika anak demam, jangan lupa untuk asupan cairannya yang mencukupi dari kebutuhan si anak. Nah, jadi jangan sampai anaknya itu lupa minum gitu, ataupun ketika masih bayi yang masih menyusu pada ibunya diperbanyak menyusui ketika anaknya demam. Nah, ketika misalnya demamnya itu terus-menerus di atas 38,5, maka boleh kita boleh juga kita memberikan obat antipiretik dan yang biasanya aman untuk anak-anak itu jenis yang parastamol, disesuaikan dengan berat badan anaknya. Nah, apabila demamnya di atas 40 derajat Celcius ataupun demam disertai kejang, nah, itu mungkin yang perlu penata laksanaan juga lebih lanjut ke profesional, yaitu ke dokter. Itu untuk penata Oke. laksanaan. Nah, mungkin oke. Yang jadi pertanyaan Kak, kan selain paracetamol ada namanya ibuprofen. Itu bisa dibedakan nggak Kak? Apa bedanya paracetamol dengan ibuprofen? Ya, jadi paracetamol dan ibuprofen ini merupakan antipiretik dan antiinflamasi, dua golongan yang berbeda. Nah, sebenarnya mereka memiliki cara kerja yang hampir, tapi pada beberapa kasus ataupun dari studi literatur bahwa memang dua obat ini yang lebih cenderung lebih aman gitu ya, kita lebih aman diberikan kepada bayi ataupun anak-anak, jenis paracetamol ataupun ibuprofen. Tapi dari beberapa studi juga disebutkan bahwa ibuprofen mengakibatkan adanya kerusakan hati yang idiopatik, artinya tidak diketahui penyebabnya pada beberapa anak. Jadi mungkin untuk yang lebih amannya dan paracetamol lebih jarang kejadiannya itu kepada anak-anak. Jadi memang lebih disarankan untuk diberikan obat-obatan yang paracetamol. Tapi ketika misalnya suhunya sudah derajat Celcius, ini merupakan indikasi juga untuk dibawa ke profesional nih, misalnya ke bawah dokter anak gitu, karena biasanya ada kecenderungan terjadinya kejang demam. Nah, kejang demam ini juga yang agak deg-degan nih di rumah gitu ya, apa yang harus lakukan, biasanya udah panik dulu nih ngelihat anak demam terus kejang gitu ya. Nah, jadi udah panik, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, mungkin tambahan ya, udah ya, ketika misalnya terjadi kejang nih pada anak yang kejang yang disertai demam, karena ada juga kejang yang tidak disertai, akan beda lagi penata laksanaannya. Jadi ketika terjadi kejang yang disertai demam, nah maka yang harus kita lakukan pertama kali gitu ya sebagai orang tua adalah melonggarkan jalan nafasnya. Nah, jadi anak dibawa ke tempat yang lebih aman gitu ya. Kita jangan panik. Yang pertama adalah kita sebagai orang tua jangan panik, bawa anak ke tempat yang lebih aman. Misalnya anak lagi ada di mana gitu ya, bawa ke area yang lebih luas, longgarkan jalan nafasnya. Misalnya dia pakai baju ataupun yang pakai kerah, pakai kancing gitu ya. Dilepas kancing yang di sekitar leher. Jadi longgarkan daerah jalan nafas atau jalan leher. Kemudian yang kita lakukan adalah miringkan gitu, karena biasanya pada saat kejang kadang terjadi produksi air liur yang berlebih nih. Jadi takutnya air liurnya ini masuk ke paru-paru gitu ya. Nah, ini lebih bahaya lagi, maka dimiringkan posisi anaknya ketika terjadi hal seperti itu. Terus yang kita lakukan selanjutnya adalah kita observasi nih kejangnya berapa lama, kalau perlu di videoin gitu ya, kejangnya berapa lama, kemudian bagaimana bentuk kejangnya, apakah kejangnya itu seluruh badan ataupun vokal, maksudnya sebagian saja, sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Nah, kita catat tuh, kita lihatin gitu ya. Nah, setelah itu jangan memasukkan apapun ke dalam mulut. Biasanya katanya masukkan sendok, takut kegigit lidahnya. Jadi jangan masukkan apapun ke dalam mulut anak. Dan yang terakhir, yang ketiga, ketika sudah selesai kejangnya, kita lihat apakah anak sadar atau tidak sadar. Nah, yang menjadi perhatian kita, kapan kita harus membawa anak itu ke dokter setelah kejang? Yang pertama, kalau kejangnya lebih dari 5 menit. Nah, makanya penting sekali kita melihat waktu berapa lama kejangnya gitu ya. Kadang orang tua panik gitu ya. Kejangnya kalau pas ditanya ke dokter, ini kejangnya berapa lama?
ada lebih 1 menit dok, padahal mungkin cuma 30 detik. Nah, ini kita penting melihat berapa lama waktu anak itu kejang. Nah, yang kedua, yang perlu dibawa ke profesional atau ke dokter adalah setelah kejang, anak tidak sadar. Itu wajib dibawa ke IGD ataupun ke dokter untuk penata laksanaan selanjutnya. Dan kejang yang pertama kali, karena setelah kejang yang pertama kali akan memerlukan observasi dokter, apakah anak ini harus makan obat tertentu ataupun tidak, seperti itu. Oke, kalau itu kan kejang beserta demam. Kalau hanya kejang biasa, bagaimana tata laksananya, Kak? Nah, kalau kejang biasa ini banyak penyebabnya udah. Jadi kalau artinya kalau ada kejang berarti ada kelainan sesuatu di dalam otaknya, bisa infeksi ataupun bisa kejadian lain seperti misalnya epilepsi ataupun kejadian lain. Nah, makanya kalau kejang tanpa demam, ini harus segera dibawa ke dokter untuk diketahui apa penyebabnya, karena penyebab kejang itu berarti ada sesuatu kelainan elektrofisiologi di otaknya, bisa penyebabnya ada infeksi di otak, bisa penyebabnya adalah mungkin ada massa atau tumor di otak, atau juga penyebabnya mungkin memang ada kelainan sinyal, istilahnya epilepsi gitu ya. Nah, ini memang membutuhkan penata laksanaan dan pemeriksaan lebih lanjut. Maka ketika misalnya terjadi anak itu kejang tanpa adanya demam, itu adalah kondisi yang wajib dibawa ke dokter untuk dicari penyebabnya gitu, karena penyebabnya banyak. Oke. Nah, selain demam, tadi juga kita juga bahas demam dan kejang. Mungkin ya kasus yang agak mirip-mirip dengan demam itu adalah demam berdarah. Nah, bedanya demam biasa dengan demam berdarah itu apa, Kak? Dan bagaimana tata laksana untuk demam berdarah? Karena kalau dilihat sepintas, antara demam dengan demam berdarah ini sama-sama kekurangan cairan gitu, Kak. Betul, betul Bang Duda. Nah, jadi apa nih bedanya demam biasa gitu ya, demam infeksi biasa dengan infeksi demam berdarah. Nah, demam berdarah ini ya teman-teman ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Sebenarnya dia adalah virus. Jadi virus ini nempel ke nyamuk dan ditularkan pada saat nyamuk menggigit kita masuk ke dalam darah virusnya tersebut. Nah, apa bedanya dengan biasa? Makanya tadi saya sebutkan ketika anak terjadi demam, kita perlu memantau secara teratur, misalnya setiap 4 jam. Apakah kecenderungan demamnya itu tambah meningkat, ataupun cenderung misalnya ada kurva gitu ya. Nah, pada demam berdarah yang klasik, dia akan demamnya ini memiliki pola, walaupun tidak semua pasien demam berdarah memiliki pola seperti ini. Nah, jadi polanya ini adalah demamnya itu demam tinggi yang terus menerus. Nah, jadi demamnya itu tinggi udah ya. Jadi demamnya mungkin di atas 39 gitu ya. Di atas 39 derajat Celcius, demamnya menetap selama kurang lebih 4 hari. Nah, jadi ketika misalnya demam itu terus tinggi, tidak ada rentang menurunnya gitu ya. Nah, itu perlu kita waspadai ketika misalnya selama 3 hari demamnya memiliki pola seperti itu. Nah, ketika ada polanya seperti itu, sudah sebaiknya kita melakukan pemeriksaan darah nih, pemeriksaan darah dalam tanda kutip darah rutin. Nah, jadi biasanya kita akan periksa itu pemeriksaan HB, hemoglobin, pemeriksaan trombosit, kemudian pemeriksaan leukosit ataupun sel darah putih. Yang menjadi perhatian bagi kita ketika dalam 3 hari demam itu terus-menerus tinggi, kita lakukan pemeriksaan darah, ternyata didapatkan penurunan trombosit. Nah, itu perlu kita waspadai. Apakah memang ini penurunannya itu akan berlanjut terus, karena demam berdarah itu seperti itu. Jadi setelah 3 hari baru dimulai penurunan trombositnya. Penurunan trombosit di hari ke-5 sampai ke-7. Tapi demamnya cenderung agak menurun. Nah, jadi kadang-kadang kita agak lalai, oh anaknya sudah mulai sembuh, padahal seperti jadi kalau kita melihat ini seperti pelana kuda. Jadi 39 dia mendatar nih. Nah, habis itu pada hari ke-5, 4 atau ke hari ke-5 dia menurun. Nah, seperti ini. Nah, gitu. Jadi dikira sudah ke arah penyembuhan, padahal itu titik kritisnya di mana trombosit mulai turun. Nah, makanya ketika hari demam ketiga kita anjurkan untuk dilakukan pemeriksaan darah rutin. Nah, ketika ada penurunan trombosit, baru kita konsul lagi ke dokter, dan dokter akan memutuskan oh ini bisa dirawat di rumah atau harus dirawat di
rumah sakit. Nah, yang pasti harus kita lakukan adalah untuk jaga asupan cairan. Nah, itu dilihat lagi dari kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya masih bisa minum secara biasa, diperbanyak minum jenis minuman apapun. Air putih boleh, jus boleh, teh boleh, yang penting cairan tidak kurang. Tapi ketika anaknya mungkin kondisinya berbeda, ya udah lemah, ya terpaksa harus dilakukan pemberian cairan via atau lewat infus gitu, lewat pembuluh darah. Jadi memang akan tergantung sekali nih dari kondisi si anak atau dan penilaian dokternya. Oke, kalau kita berbicara tadi tentang demam berdarah dan juga demam, kalau untuk demam berdarah ini resiko untuk meninggal itu apakah tinggi atau bagaimana, Dok? Jadi untuk apa? Kalau untuk demam berdarah ini apakah tinggi risikonya anak ini akan meninggal kalau tidak ditangani atau biasa-biasa saja, Dok? Iya, memang itu tadi karena pada saat proses demam ini pada pasien demam berdarah ini ada namanya periode kritis gitu ya. Nah, periode kritisnya ini kita sangat memantau sekali kebutuhan cairan. Kenapa? Karena kalau misalnya periode kritis trombositnya ini turun drastis gitu ya, bisa terjadi perdarahan yang tidak terlihat. Jadinya pembuluh-pembuluh darah kecil di dalam tubuh kita ini kan banyak pembuluh darah nih, pembuluh-pembuluh darah kecilnya. Ketika trombositnya rendah, bisa terjadi misalnya pecah pembuluh darah. Ketika misalnya trombositnya rendah ini darahnya itu menjadi lebih kental gitu ya. Nah, ini berisiko sekali terjadi shock. Shock itu bukan shock kaget gitu ya. Jadi shock ini adalah penurunan tekanan darah yang tiba-tiba. Nah, ini periode kritis ya, makanya asupan cairan itu sangat diperlukan. Jadi sebenarnya pada saat infeksi demam berdarah itu dibutuhkan imunitas yang bagus dari si anak, dan ini tergantung dari status gizinya, dari berat badan anaknya, dari pola makannya, bagaimana imun di dalam tubuhnya ini bereaksi terhadap virus itu yang ada di dalam tubuh, dan hasilnya tentu berbeda-beda sesuai yang tadi yang saya sebutkan. Nah, semakin baik mungkin status gizi anaknya, tanda kutip anaknya sehat, semakin cepat pemulihannya. Karena virus demam berdarah ini sebenarnya adalah penyakit yang sembuh sendiri gitu. Kita tidak memerlukan antibiotik, beda pada saat ketika misalnya kita terkena infeksi oleh bakteri. Nah, jadi virus ini nanti akan mati sendiri gitu ya. Kita akan sembuh sendiri, tapi dibutuhkan imunitas dari badan kita. Bagaimana kita tetap bisa bertahan pada tubuh kita, kayak gitu. Oke. Baik, Kak. Mungkin kalau kita geser lagi nih, penyakit lain yang bisa menimpa anak itu adalah diare. Nah, kalau di sekolah tuh mungkin kita udah sering tuh ya anak-anak sakit perut, ngeluh sakit perut. Nah, mungkin nyangkanya orang itu hanya sakit perut biasa, tapi padahal bisa jadi mencret atau diare. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sang anak ini divonis terkena diare atau sakit perut biasa, Kak? Nah, jadi kita harus tahu dulu nih definisi diare itu apa. Nah, diare itu adalah peningkatan frekuensi, artinya peningkatan jumlah dari BAB per hari. Nah, jadi BAB itu kan normalnya sekali sehari ya. Jadi ketika ada peningkatan frekuensi, tapi disertai dengan perubahan konsistensi, perubahan bentuk dari, mohon maaf ya, dari fesesnya gitu ya. Nah, kita tahu feses yang normal itu seperti apa, yang agak menggumpal gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan frekuensi BAB dalam sehari, kemudian terjadi juga perubahan konsistensi. Jadi perubahan konsistensinya ini, fesesnya ini menjadi cair, lebih cair. Nah, ketika itu dua-duanya terjadi, baru itu yang disebut diare. Lebih frekuensinya lebih dari 3 kali dalam sehari, dengan konsistensi feses yang encer atau cair, itu bisa kita masukkan ke definisi operasional diare. Nah, diare ini kan penyebabnya macam-macam ya. Sebagian besar adalah virus gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita makan sesuatu yang mungkin tanda kutip kurang higienis gitu ya, ada mungkin di sana mikroba, bakteri, virus di dalam makanan tersebut yang masuk ke dalam
usus kita. Nah, sebenarnya di dalam usus itu sendiri sudah banyak tentara-tentaranya untuk melawan sesuatu yang asing yang masuk ke dalam tubuh kita gitu ya, khususnya itu bakteri-bakteri. Nah, tapi pada suatu saat mungkin pertahanan dalam tubuh kita ini tidak kuat lagi gitu ya, terjadi ketidakseimbangan, jadi pertahanannya turun sementara virusnya ada di sana sehingga dia bisa menginfeksi di usus kita. Nah, jadi penyebabnya itu macam-macam. Yang perlu kita perhatikan ketika terjadi diare itu tadi lagi, ketika misalnya banyak keluar cairan, berarti yang masuknya harus lebih banyak lagi gitu ya. Jadi jangan sampai kita sampai dehidrasi. Nah, sebenarnya yang kita takutkan dari diare itu yang pertama adalah dehidrasinya gitu ya, dehidrasinya, karena ketika terjadi dehidrasi itu tadi lagi terjadi shock pembuluh darah, darah menjadi kental, pembuluh darahnya melebar, jadinya nah itu yang kita takutkan, tekanan darah itu turun atau namanya istilah shock hypovolemik. Maka ketika terjadi diare yang pertama, asupan cairan jangan sampai kurang dari yang keluar. Nah, kita sendiri yang tahu jadinya berapa kali kita keluar BAB-nya, berapa kira-kira frekuensinya, berapa kira-kira jumlah volumenya. Nah, kita harus minum menggantikan cairan yang hilang itu harus lebih banyak lagi, dan disertai cairan ini yang ada mineralnya. Kenapa? Karena keluar itu semua pada saat diare. Nah, yang kedua lagi kita perhatikan bentuk konsistensi dari fesesnya ini gitu. Apakah dia disertai dengan darah? Apakah fesesnya ini ada berbau sesuatu yang khas gitu ya? Ataukah dalam fesesnya ini ada seperti apa ya? Cairan kental. Nah, itu yang perlu kita perhatikan juga pada saat diare. Jadi konsistensinya seperti apa, warnanya seperti apa, ada darah atau tidak. Kenapa? Karena pada kondisi tertentu penyakit diare disebabkan oleh bakteri yang khusus yang memerlukan penata laksana antibiotik yang berbeda. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan feses. Tapi sebagian besar diare gitu ya, yang ada di sekitar kita biasanya karena virus. Nah, jadi sebenarnya ini akan sembuh sendiri lagi gitu. Jadi tidak disarankan ketika misalnya diarenya biasa ya, diare encer, berarti cairan keluar biasa saja tanpa ada darah, tanpa ada cairan kental. Nah, itu konsistensi fesesnya. Yang perlu kita lakukan adalah rehidrasi, pemberian cairan untuk menggantikan cairan yang keluar dari BAB. Nah, untuk pemberian seperti obat-obat yang menahan diare, menahan BAB sebenarnya kurang disarankan gitu, karena sebenarnya ketika keluar BAB-nya sebenarnya virusnya juga keluar gitu ya. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah hidrasinya sebenarnya. Oke, mungkin itu juga penanganan juga penyakit diare. Tapi juga apakah juga nih Kak anak-anak rentan terkena, itu kan tadi kita berbicara penyakit yang sifatnya menular. Nah, apakah mungkin sang anak akan rentan terkena penyakit tidak menular, Kak? Penyakit tidak menular ini contohnya seperti apa ya? Karena penyakit tidak menular ini kan juga banyak ya. Penyakit menular itu kan artinya penyakit yang disebabkan oleh infeksi. Infeksi itu bisa virus, bakteri, protozoa, amuba, pokoknya ada mikroorganismenya. Itu penyakit yang menular. Sedangkan penyakit tidak menular ini biasanya ini adalah penyakit kronis. Penyakit kronis itu seperti misalnya hipertensi, diabetes mellitus, ataupun penyakit kanker. Kan nggak mungkin kanker ditularkan gitu ya, ataupun hipertensi, kita megang orang hipertensi terus kita jadi tekanan darah tinggi juga. Nah, jadi kalau untuk penyakit-penyakit yang tidak menular ini dia biasanya bersifat kronik, artinya perjalanan penyakitnya ini panjang. Jadi sebenarnya itu bukan ada penata laksanaan darurat di rumah. Jadi ketika misalnya memang kronis, dia akan terus-menerus membutuhkan tata laksana seperti itu. Dan bisa saja gitu ya pada anak-anak terjadi hal tersebut gitu ya. Misalnya penyakit kanker, pada anak tentu ada penyakit kanker. Penyakit diabetes ada juga pada anak. Tentu jenisnya berbeda pada penyakit diabetes pada orang dewasa ataupun pada orang tua. Nah, oh ya, satu lagi mungkin yang sering itu terjadi kejadian gawat darurat di rumah itu adalah tersedak gitu ya. Nah, ini sering kali nih tersedak ini menjadi kejadian yang gawat darurat. Kenapa?
pada anak-anak biasanya pada saat memakan makanan yang kenyal-kenyal ya gitu ya, seperti agar-agar ataupun onde-onde ataupun ya jenis-jenis sesuatu yang kenyal ini harus kita perhatikan dengan baik-baik gitu. Kenapa? Karena mungkin pada saat anak-anak proses menelannya mereka dalam proses pembelajaran, apalagi pada bayi ya. Ketika misalnya dia bayi atau anak di atas 1 tahun yang mulai makan gitu, yang mulai makan makanan padat, nah dia sedang belajar proses menelan. Nah gitu kita harus hati-hati memperhatikan apa yang dia makan. Kenapa? Pada saat menelan epiglotis ada seperti katup, dia akan menutup saluran pernafasan. Nah, sehingga makanan masuk ke saluran pencernaan. Ya, tapi pada kondisi tertentu mungkin tidak tertutup dengan baik, makanan ini masuknya ke saluran pernafasan. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya saluran nafasnya tertutup, tentu dia tidak bernafas. Ini menjadi kondisi yang gawat dan membutuhkan penatalaksanaan segera. Kenapa? Kalau tidak bernafas, ya tentu tidak ada oksigen gitu ya. Itu menjadi kondisi yang sangat darurat. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika misalnya kita ada di sana, ada kejadian tersedak pada anak-anak ataupun pada bayi. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kebetulan nih saya sudah bawa nih contohnya nih. Ini anggap aja nih bayi ya, kelihatan nggak ya? Nah, ketika misalnya yang bisa kita lakukan ketika misalnya tersedak nih bayi gitu ya. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bayi itu kita letakkan di tangan dalam posisi agak rendah kepalanya. Nah, kemudian kita akan lakukan pendorongan di daerah punggung dari bagian belakang. Nah, jadi dengan posisi anak agak turun, kepalanya agak lebih rendah daripada badannya, kita lakukan di dada pendorongan ke depan ke atas. Seperti ini. Untuk mengeluarkan sumbatan yang ada di saluran pernafasannya. Nah, itu pada anak bayi. Kemudian yang bisa kita lakukan selanjutnya pada anak yang lebih besar ataupun pada orang dewasa, kita dari belakang. Jadi orang itu kita dari belakang, kemudian di daerah bawah dadanya ya. Nah, seperti ini kita lakukan. Tangan kita modelnya seperti ini, ditaruh di bawah dadanya. Kemudian kita lakukan hentakan yang tiba-tiba dan agak keras ke atas. Ini, seperti ini. Kelihatan nggak ya? Nah, seperti ini. Nah, itu adalah tata laksana yang harus dilakukan segera. Kenapa? Kalau misalnya udah panik nih orang tuanya, anaknya tersedak gitu, yang nggak tahu apa yang harus dilakukan, dibawalah mungkin ke IGD, membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya. Nah, sementara anaknya sudah nggak bisa nafas nih, karena ada yang menyumbat saluran penafasnya. Nah, ternyata sampai di IGD sudah henti nafas, sudah berapa lama gitu, udah berapa menit tidak ada oksigen yang masuk. Tentu akan ada apa ya efeknya ke otak sangat perlu oksigen. Ketika tidak ada oksigen, tentu akan ada sel-sel otak yang mati ataupun pokoknya kalau sel-sel dalam tubuh kita khususnya sel otak itu sangat memerlukan asupan oksigen. Ketika tidak ada oksigen, tentu akan ada yang tidak baik terjadi pada sel yang biasanya selnya itu akan mati. Nah, jadi itu penata laksanaan segera pada anak yang tersedak. Jadi kalau misalnya kita melihat hal tersebut, paling tidak kita sudah tahu, oh ternyata begini, pada anak yang kecil bisa kita lakukan ini, pada anak yang lebih besar kita lakukan prasat yang kedua itu namanya prasat Heimlich gitu ya. Jadi kita dari belakang, kita lakukan seperti merangkul, memeluk dari belakang, tangan kita ditaruh di atas dada, di bawah tulang ini ya, tulang istilahnya di sini prosesus sipoideus. Jadi tulang yang bawah yang panjang kita taruh di sana, kita lakukan hentakan yang mendadak ke arah atas seperti itu. Nah, kita harapkan dengan proses seperti itu makanan ataupun yang menyumbat saluran nafasnya bisa keluar. Oke. Nah, juga tadi berbicara tersedak kan berbicara tentang sesak nafas karena ada makanan yang masuknya ke lewat jalur sistem pernafasan. Nah, berbicara tentang itu kan juga ada penyakit yang menyerang sistem pernafasan mungkin seperti contoh TBC atau influenza. Nah, itu sudah kalau boleh dikatakan penyakit menular tapi sifatnya kronik. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa sang anak itu terkena TBC dan influenza? Bagaimana perbedaannya? Terus bagaimana tata laksananya, Kak? Ya. Kalau ini sama-sama disebabkan oleh mikroorganisme gitu ya.
Kalau influenza ini disebabkan oleh virus, sementara TB ini disebabkan oleh bakteri khusus namanya Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis ini seperti yang sudah tadi sebutkan, ini bersifat kronik, artinya infeksi ini udah lama dulu pada anak itu terjadi, baru terjadi adanya gejala. Pada anak-anak mungkin agak berbeda dengan dewasa. Kalau dewasa kita tahu ya, misalnya dewasa itu gejala yang cukup khas adalah batuk yang lebih dari 3 bulan. Jadi ketika misalnya kita terjadi batuk, baik itu batuk berdahak ataupun batuk kering, lebih dari 3 bulan kita sebaiknya diperiksakan ke dokter untuk mengetahui apa penyebabnya. Karena Indonesia ini adalah negeri dengan endemik TB, artinya insiden ataupun angka kejadian TB itu kita masih tinggi, nomor 2 loh di dunia insiden kita. Nah, pada anak-anak khususnya agak berbeda dengan orang dewasa. Pada anak-anak lebih cenderung dia adanya gagal tumbuh, artinya dia tidak ada peningkatan tinggi badan, tidak ada kenaikan berat badan yang sesuai dengan umurnya. Nah, pada anak-anak itu kan ada milestone, ada titik-titik yang harus dilaluinya. Oh, pada umur segini dia tinggi badannya harus segini, berat badannya harus segini. Nah, ketika itu tidak tercapai, salah satu yang perlu kita waspadai itu adalah dia terkena infeksi Mycobacterium TB. Nah, tapi dia tidak seperti orang dewasa, dia tidak memiliki gejala batuk-batuk. Nah, seperti itu. Yang kedua tersering pada anak-anak itu adalah TB pada kelenjar getah bening gitu, atau istilahnya TB kelenjar. Jadi ada benjolan-benjolan biasanya di sekitar leher gitu ya, yang cukup banyak gitu ya, biasanya lebih dari 1. Nah, itu perlu kita waspadai, apalagi jika disertai gagal tumbuh tadi. Jadi peningkatan berat badannya tidak ada, kemudian penambahan berat badannya juga tidak sesuai dengan usianya. Nah, itu perlu kita wajib periksakan ke dokter anak. Nah, nanti biasanya dokter anak akan melakukan serangkaian pemeriksaan, mulai dari tes kulit, namanya tes mantuk. Jadi kita lihat memang adakah reaksi dari tes yang kita lakukan. Ada lagi juga nanti kalau ada kelenjar-kelenjar yang membesar. Nah, biasanya dokter anak akan merujuk nih ke dokter spesialis patologi anatomi, ke saya dan teman-teman, untuk dilakukan tindakan namanya bajah, biopsi aspirasi jarum halus. Kita jadi mengambil sampel dari benjolan-benjolan kelenjar yang ada di leher. Nah, kita akan melihat apakah memang di kelenjar itu ada reaksi terhadap kuman TB. Dan kemudian dilakukan lagi dengan misalnya pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak kalau dia, tapi biasanya anak-anak sulit berdahak karena dia masih belum mampu mengeluarkan dahak, atau pemeriksaan ronsen. Nah, jadi nanti dokter anak akan melakukan scoring. Oh iya, ini anak ini positif TB. Oh, anak ini tidak sugestinya tidak sugestif, tidak menderita TB. Nanti tentu akan mendapat penata laksanaan yang berbeda. Oke, jadi memang cukup kompleks ya antara yang penyakit TB dengan penyakit influenza. Tapi kalau kita berbicara tentang tadi kita singgung tentang penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi dan kanker. Mungkin saya akan fokus ke diabetes. Kenapa? Karena kita lihat anak-anak sekarang itu kalau untuk makan itu kadang nggak terkontrol. Kadang juga orang tua nggak peka nih, nggak ngeh nih. Kadang anak nih, ya udah, saya mau KFC atau saya mau yang makanan-makanan junk food, makanan fast food. Nah, sehingga anak itu lama-kelamaan obesitas dan juga kemungkinan terkena nanti diabetes, hipertensi, dan turunannya. Tapi yang ingin jadi perbedaan itu, apa bedanya diabetes ketika orang dewasa ngalami dengan yang anak-anak? Kemudian bagaimana penanganan kalau seandainya terjadi diabetes? Ya, jadi sebenarnya diabetes itu secara umum dibagi menjadi 2. Ada diabetes tipe 1 dan ada diabetes tipe 2. Nah, sebenarnya yang diabetes tipe 1 ini yang seringnya ini adalah kelainan langsung dari pankreas. Nah, jadi pankreas ini adalah suatu organ di dalam tubuh kita yang menghasilkan hormon insulin. Apa gunanya hormon insulin? Hormon insulin ini berguna sebagai kunci gitu ya, kunci untuk memasukkan glukosa yang ada di dalam darah ke dalam sel. Kenapa? Sel itu untuk makannya perlu tadi glukosa. Dalam proses hidup sel, kita kan terdiri dari sel, dari atas sampai bawah, dari rambut sampai kaki. Itu sel semua dalam tubuh kita. Sel itu memerlukan makanan-makanan glukosa dan memerlukan oksigen. Nah, jadi insulin inilah yang memasukkan glukosanya itu ke dalam sel kita. Nah, pada diabetes tipe 1 ini adalah kerusakan dari pankreasnya, sehingga pankreas tidak bisa menghasilkan
insulin. Nah, jadi makanya pada tipe 1 ini biasanya kita akan diberikan langsung adalah insulinnya, insulin secara suntikan. Nah, bedanya dengan diabetes tipe 2, diabetes tipe 2 ini adalah resistensi insulin. Jadi insulinnya ada, tapi nggak sanggup dia memasukkan, tidak bisa membuka istilahnya dalam tanda kutip kuncinya gitu ya, tidak bisa membuka pintunya, sehingga nggak bisa itu glukosa yang ada dalam darah itu masuk ke dalam sel, sehingga yang terjadi adalah hiperglikemi. Artinya glukosanya itu sangat tinggi di dalam darah. Nah, ini penyebabnya yang sekarang mungkin kita tahu ya, anak-anak diberikan banyak sekali minuman kekinian yang gulanya luar biasa gitu ya. Minuman kaleng yang ternyata isi gulanya sangat tinggi. Minuman makanan junk food yang ternyata kandungan glukosa, lemak segala macamnya sangat tinggi. Nah, ternyata itu menjadi kebiasaan hidup anak-anak kita sekarang. Makanya mungkin saya sendiri masih struggling nih untuk anak-anak bagaimana dia bisa mencintai makan buah, makan sayur, mengurangi minuman-minuman manis. Kenapa tadi kalau misalnya tubuh kita selalu dicekoki, dikasih makan makanan yang tinggi glukosanya, sehingga tadi suatu saat terjadi resistensi insulin, insulinnya jadi insulinnya jadi nggak berfungsi lagi, nggak bisa dia membuka pintunya ini, sehingga gula nggak bisa masuk ke dalam sel. Ketika gula itu terlalu banyak atau glukosa itu terlalu banyak di dalam pembuluh darah, ternyata itu akan menghasilkan keadaan yang tidak baik bagi tubuh. Kenapa? Dia bisa menimbulkan sumbatan di pembuluh darah. Sumbatan pembuluh darahnya ini bisa pembuluh darah mana aja, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, pembuluh darah ginjal. Ketika terjadi sumbatan di organ-organ vital tersebut, tentu kita akan terjadi sesuatu hal yang tidak baik bagi tubuh kita. Nah, jadi biasanya kalau udah seperti itu, kita harus, ini namanya udah penyakit yang kronik gitu. Jadi penyebabnya udah lama sekali, akhirnya baru timbul diabetesnya. Nah, itu harus di assessment atau harus diobservasi nih, peningkatan glukosa dalam darahnya ini berapa nilainya. Ketika diberikan obat ini responsif nggak, turun nggak pembuluh darahnya, turun nggak glukosa darahnya. Ketika misalnya tidak turun, ternyata mungkin harus ditambah dosis atau diganti obatnya. Tapi tentu disertai dengan perubahan atau kebiasaan hidup yang sehat dengan memakan makanan yang baik. Jadi kita mulai dari sekarang nih concern banget jangan terlalu banyak asupan gula, khususnya glukosa ke dalam tubuh kita, karena ternyata gula ini sumber dari berbagai penyakit. Gitu. Ya, betul juga Kak, karena kalau kita cek dan riset beberapa jurnal ilmiah dan riset dari WHO bahwa Indonesia ini prevalensi diabetes nomor 5 tertinggi di dunia tahun 2023, terus usia anak muda adalah usia tertinggi, dan itu termasuk usia anak-anak. Sehingga memang sangat rentan anak-anak terkena diabetes kalau tidak dicegah. Nah, kan tadi selain diabetes juga ada penyakit lain kayak kanker. Nah, kalau kanker nih, Dok, kan kanker banyak jenisnya nih. Ada kanker kelenjar getah bening, ada kanker payudara, kemudian ada kanker-kanker yang lain. Nah, selama Dok nih sebagai spesialis patologi anatomi, biasanya penanganan kasus kanker anak itu kebanyakan adalah kanker yang mana, Dok? Apakah kanker getah bening atau kanker tulang atau kanker jenis apa, Dok? Ya, jadi kanker itu artinya kan sel dalam tubuh kita yang berproliferasi, artinya bertambah banyak tanpa ada aturan gitu ya. Karena sel ini dalam tubuh kita ada aturannya. Dia mulai dari bayi istilahnya ya, sel yang bayi kemudian akan berubah menjadi dewasa, pada itu dia akan mati. Nah, itu ada aturannya. Nah, kanker itu terlepas dari proses aturan tersebut. Jadi dia suka-suka dia. Sel yang harusnya di sini dia pindah, sel kanker yang harusnya tumbuhnya cuma 2 kali dia tumbuhnya 10 kali. Nah, itu yang akan menjadi permasalahan dalam kanker. Nah, pada anak-anak ini sebagian besar adalah jenis kanker darah ataupun kanker kelenjar bening, kemudian disusul dengan kanker tulang gitu ya. Nah, jadi sebagian besar kanker pada usia anak ini adalah kanker darah. Artinya sel-sel darah di dalam tubuhnya bertumbuh tanpa ada aturan tersebut. Nah, jadi tumbuh cepat. Nah, ketika misalnya sesuatu yang tumbuh dengan cepat, tentu dia akan mengganggu sel-sel di sekitarnya yang akan menimbulkan gejala. Nah, jadi sebagian besar kalau pada anak-anak itu adalah kanker darah, kanker kelenjar getah bening atau limfoma, kemudian kanker jenis tulang, kanker tulang, dan terakhir itu kanker-kanker jenis
blast istilahnya ya, ada neuroblast, retinoblast, ada nefroblast, seperti itu. Jadi istilah blast ini sel-sel yang masih baik tanda kutipnya, jadi sel-sel benih gitu ya, masih akan bertumbuh menjadi sel yang menjadi dewasa, dari sel ini yang biasanya menjadi keganasan. Oke, berarti memang cukup paling banyak itu adalah kanker darah, leukemia, kemudian kanker kelenjar getah bening, baru kanker tulang. Nah, juga nanti yang akan jadi permasalahan juga nanti kalau kita tarik lagi ke luka, kadang kalau luka itu kan seperti prosesnya itu ada namanya krusta atau kayak istilahnya tuh koreng gitu. Nah, kadang anak-anak agak risih nih, agak jijik nih gitu. Terus kadang saking usilnya, saking saking uh, apa tuh gabut gitu, kadang krusta itu dikopek-kopek, kadang dibuka-buka kulit-kulitnya. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi anak bahwa itu adalah kulit baru gitu atau calon kulit baru, jadi tidak boleh dikopek. Bagaimana cara kita mengedukasinya, dok? Ya, jadi kenapa di kopek ya? Karena mungkin yang pertama itu terasa gatal. Ketika proses penyembuhan itu di sekitar kulitnya itu terasa gatal. Jadi yang perlu kita kasih tahu bahwa ini luka dalam proses penyembuhan. Jadi ketika misalnya koreng itu kan artinya epidermis atau kulit yang mati. Jadi kulit yang mati akan digantikan kulit baru di bawahnya yang tumbuh. Nah, gitu ya. Jadi ketika misalnya kulit krustanya itu atau korengnya dicopot pada sebelum waktunya, itu artinya proses penyembuhan di bawah kropeng atau krustanya ini belum selesai. Nah, ketika kamu copot itu akan menimbulkan luka baru gitu, karena proses penyembuhannya belum selesai. Nah, jadi mungkin yang perlu kita edukasi ketika itu bahwa ini dalam proses penyembuhan gitu. Jadi jangan dikopek. Kalau terasa gatal, dielus atau diusap, digosok daerah sekitar lukanya gitu ya. Jangan diklopek krusta atau kropengnya, karena itu akan menimbulkan luka baru. Nanti lukanya lama sembuhnya gitu. Nah, jadi ketika terjadi gatal, gosok usap-usap di sekitarnya seperti itu. Oke. Dan juga mengenai penyakit anak ini kan, kalau kita bicara penyakit anak ini kan luas nih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau tadi kita bahas bagian tubuh secaranya, kalau kita bahas secara kepala nih, bagian penyakit di kepala. Anak itu biasanya kalau di kepala itu mengidap penyakit apa, dok? Kepala sendiri sebenarnya organnya banyak ya di kepala itu, ada otak, kemudian ada sistem pernafasan gitu ya, hidung, mulai dari hidung, sistem pernafasan atas, ada sistem penglihatan, ada mata, ada sistem pendengaran gitu. Semuanya ini bisa bisa aja gitu, banyak sekali penyakit. Jadi kalau misalnya ditanya penyakitnya aja bisa banyak sekali gitu ya. Misalnya otak. Nah, jadi kalau secara 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 umum penyakit ini dibagi menjadi dua gitu ya, penyakit yang non neoplastik dan penyakit neoplastik, artinya penyakit tentang tumor-tumor gitu ya, dan penyakit non tumor. Nah, penyakit non tumor itu banyak lagi. Penyakitnya dapat disebabkan oleh infeksi, disebabkan oleh hipersensitivitas alergi, bisa disebabkan oleh kelainan genetik. Jadi sebenarnya sangat luas sekali ketika kita satu sistem aja gitu ya, sistem pencernaan itu dari atas sampai bawah itu banyak sekali nama penyakitnya. Sistem dari mata sampai ke otak itu banyak sekali penyakitnya yang bisa terjadi. Jadi karena kita ini kan terdiri dari sel ini dari atas sampai bawah ini sel diciptakan oleh Allah dengan keseimbangan yang begitu sempurna. Ketika mungkin terjadi ketidakseimbangan, bisa karena macam-macam penyebabnya, bisa karena infeksi, bisa karena gizi, bisa karena yang lainnya. Nah, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan. Nah, ketidakseimbangan itu yang akan menjadi penyakit. Nah, penyebabnya macam-macam. Oke, terakhir nih Kak, ini sebagai closing nih, sebagai dokter dan juga sebagai seorang ibu, mungkin
bisa memberikan ajakan atau arahan atau edukasi tentang kegawat daruratan ini dan berbagai macam jenis penyakit. Apa yang harus dilakukan orang tua, terus bagaimana pencegahannya, dan kalau seandainya sudah terjadi, apa yang harus kita lakukan, Kak? Ya, jadi untuk teman-teman yang sudah menjadi orang tua ataupun nantinya akan menjadi orang tua, ketika kita akan menjadi orang tua, kita harus dituntut untuk siap untuk belajar. Nah, siap untuk belajarnya itu apa? Kita belajar mengambil sumber-sumber yang terpercaya, sumber-sumber dari para ahli, jangan dari sumber-sumber dalam tanda kutip internet, dari artikel yang tidak jelas diketahui siapa penulisnya gitu ya, sehingga nanti akan menimbulkan bias nih ketika misalnya terjadi suatu masalah pada anak kita salah mengkonsultasinya, kita salah mencari sumber, sehingga yang akan terkena imbasnya adalah anak kita sendiri. Makanya kita sebagai orang tua ataupun calon orang tua harus dituntut belajar, sehingga kita tahu bagaimana nanti perkembangan anak, bagaimana misalnya ketika anak sakit. Nah, jadi ketika menjadi orang tua, kita harus siap untuk selalu belajar, mencari ilmu. Dan sekarang udah banyak sekali ininya ya, caranya bisa mengikuti kuliah Zoom. Nah, tapi kita ambillah dari sumber-sumber yang bisa kita percayai dan bisa dipertanggungjawabkan keefektivitasannya. Oke. Terima kasih Bu Dr. Zuldia atas ilmunya, dan sepertinya hari ini saya seperti kuliah umum kedokteran hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya seperti tercerahkan inspirasi tentang bagaimana tata laksana penanganan luka, karena jujur saya dulu SMA juga anak IPA dan anak Palang Merah Remaja, jadi memang urusan tata laksana ini memang cukup serius saya akan ikuti gitu. Terima kasih Kak, semoga lancar prakteknya dan semoga Kakak bisa menginspirasi untuk rekan-rekan sejawat Kakak dokter di seluruh Indonesia, Kak. Terima kasih Kak. Dan terima kasih juga kepada para pegiat literasi yang telah menonton acara ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di acara Bincang Sore Ramadan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam literasi.